Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga negara, perkenalkan nama saya Cynthia Anggraini Zulhijjah, mahasiswi PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2024. Adapun video ini saya sajikan atau saya buat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester pada mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan. Happy watching! Terdapat 3 bahasan yang akan disajikan dalam video ini. Yang pertama adalah intervensi saya sebagai seorang pendidik dalam menerapkan scaffolding dalam konsep zone of proximal development. Lalu hasil yang dicapai, dan yang terakhir adalah bagaimana atau apa yang dapat saya pelajari dari hal-hal yang telah saya lakukan. Sebelum pembahasannya jauh kemana-mana, ada baiknya kali ya kita itu mengenal apa itu ZPD sekaligus scaffolding dalam pendidikan. Saya merujuk beberapa referensi. Yang referensi pertama ditulis oleh Gama pada tahun 2006. Gama ini artikulasikan ZPD sebagai konsep untuk memberikan suatu gambaran perbandingan antara potensi maksimal yang mampu dicapai dengan kemampuan yang telah dimiliki. Nah, makna lain atau arti lain dari ZPD juga dijabarkan oleh Lutfia dan Putra pada tahun 2021, merujuk pada konsep psikologi. Dari ZPD ini dipandang sebagai suatu metode, cara atau upaya untuk memperoleh informasi, melakukan analisis, menyusun rencana akan tindak lanjut terhadap tingkat kemampuan, juga potensi dari peserta didik. Selain itu, ZPD juga diartikulasikan sebagai bagian dari upaya menghargai serta menjadi akomodasi karakter peserta didik agar memiliki pengetahuan secara maksimal, juga diimplementasikan melalui pembelajaran kolaborasi. Dari kedua penjabaran tersebut bisa kita sederhanakan bahwa ZPD ini adalah metode atau cara untuk melakukan pendalaman akan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, kayak gambar di samping sini nih. Nah, ZPD itu berada di tengah-tengah gitu, guys. Di tengah-tengah. Nah, kita sebagai guru itu berperan sebagai scaffolding, di mana kita harus menjadi jembatan untuk mengantarkan peserta didik dari apa yang dimilikinya, kemampuan yang telah dimiliki, sehingga mereka bisa sampai pada kemampuan yang maksimal yang belum bisa mereka lakukan sendiri. Nah, kita itu harus menjadi jembatan, teman-teman. Jadi kita harus menjadi suatu penghubung peserta didik dalam mencapai kemampuan yang optimal, seperti itu. Oke, mari ke pembahasan yang pertama. Intervensi atau peranan apa yang telah saya lakukan sebagai pendidik dalam berperan sebagai scaffolding di kelas yang saya ajar. Jadi long story short, saya itu mengajar PPL di SMP negeri di Tangerang Selatan, dan kebagian untuk mengajar kelas 91. Nah, 91 dan 95. Nah, di kelas, kita ambil contohnya satu aja ya, di kelas 95. Saya ngeliat gitu ya, setelah saya melalui banyak tahapan dan proses pendalaman kemampuan, karakter, serta latar belakang dari peserta didik di kelas tersebut, itu saya menemukan bahwa kelas ini sudah mampu mengetahui, menjelaskan, mengidentifikasi arti dari Pancasila. Namun mereka belum mampu untuk menggambarkan atau memberikan contoh penerapan atau implementasi dari tiap sila di Pancasila. Nah, kalau misalkan kita ibaratkan dengan ZPD nih, berarti kelas 95 ini mayoritas itu telah memiliki kemampuan untuk mengartikan Pancasila. Namun mereka membutuhkan bantuan, dan peranan saya scaffolding ialah memberikan bantuan mereka untuk dapat memberikan contoh dan mampu menerapkan dan mengilhami nilai-nilai dari setiap sila Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ya jadinya saya kasih
penugasan yang mampu mengakomodasi tujuan saya tersebut gitu. Tujuan saya ke kelas 95 ini untuk dapat mereka mendemonstrasikan, mengetahui, memahami, mengidentifikasi nilai-nilai dari sila-sila di Pancasila seperti itu. Dan hasilnya seperti apa? Ini langsung ke bahasan yang kedua. Check it out. Oke, 3, 2, 1, sila berapa? Good. Nah, itu dia yang saya lakukan, memberikan penugasan untuk mereka mendemonstrasikan di depan kelas kepada teman-temannya. Terus abis itu teman-temannya menjawab seperti permainan di salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia, EB ya nggak usah disebut lah ya acaranya. Nah itu saya memiliki keyakinan dan pemahaman bahwa ketika peserta didik itu mampu mengelaborasi pemahamannya dan menjadikan itu suatu demonstrasi di depan kelas, itu berarti mereka memiliki pemahaman yang oke, sehingga mereka mampu memberikan contoh-contoh di dalam kelas dan menyebarkannya ke teman-teman yang lain ya, kurang lebih seperti itulah. Wah, nggak terasa udah sampai pembahasan yang terakhir, yakni tentang pembelajaran apa sih yang saya dapat dari kegiatan-kegiatan yang telah saya lakukan, pembelajaran atau ilmu-ilmu pengetahuan yang saya dapatkan selama ini gitu ya. Saya memiliki pemahaman bahwa menjadi seorang pendidik itu diharuskan untuk memiliki kemampuan yang salah satunya ialah pedagogik atau kemampuan dalam mengelola, merencanakan pembelajaran, menjadi suatu kemampuan yang sangat lekat dengan profesi seorang guru. Nah, pendidik ini ditempatkan sebagai fasilitator pembelajaran yang mampu menyediakan, menjadi provider dari kebutuhan belajar peserta didik gitu, sehingga diperlukannya adanya inovasi serta ide yang fresh untuk terus melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Karena telah dibahas 3 pembahasan utama dalam video ini, maka itu berarti kita telah sampai di penghujung video pada kesempatan kali ini. Izinkan saya memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam melakukan penjelasan. Semoga Bapak dan Ibu serta teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat, dan juga semoga saya diberikan kesehatan juga untuk dapat diberikan kesempatan serta kemampuan untuk membagikan pengalaman serta pemahaman pengetahuan yang saya miliki kepada kalian semua. Semoga video ini bermanfaat. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye warga negara. See you.